Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Budianto, mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi dengan NPM 4118219119027. Kali ini saya ingin menyelesaikan tugas dari Bu Yunita Lasma MPD dengan mata kuliah Azas dan Falsafah Olahraga. Zaman abad gelap, keruntuhan Kekaisaran Romawi tahun 476 Masehi yang sudah berlangsung lebih dari satu abad, memulai datangnya abad gelap. Kebudayaan terhenti selama satu periode dan pendidikan tak teratur lagi. Pemerintahan pusat hancur dan ekonomi tak memperoleh kemajuan. Keadaan semakin kacau di seluruh kekaisaran. Kaum barbar dari Eropa Utara menguasai seluruh Romawi. Sementara sinar lampu kebudayaan gereja semakin meredup dan keharuman budaya Greek serta kebesaran Romawi terhenti. Zaman primitif. Aktivitas fisik rupanya merupakan bagian kehidupan semua manusia. Evolusi manusia diawali dengan gerakan dan perkembangan Homo sapiens. Makhluk yang berpikir sebagian terbesar tergantung pada aktivitas otot-otot. Diduga bahwa aktivitas fisik manusia primitif berkaitan dengan mempertahankan hidup, mencari makan, sandang, tempat berteduh, dan perlindungan dari keganasan lingkungan serta kelanjutan perkembangan suku. Melalui kajian ini diketahui bahwa bangsa primitif melakukan permainan dan tari-tarian, mungkin lebih dari manusia zaman manapun. Mereka sangat mementingkan tari-tarian. Menari adalah alat komunikasi. Untuk manusia dengan bahasa yang tidak memadai, tari merupakan cara untuk berhubungan dengan yang lain. Kesegaran jasmani dalam masyarakat primitif mutlak diperlukan untuk terus-menerus dapat mempertahankan diri, dan karenanya dengan sendirinya pula selama ini perlu dipelihara perkembangan manusia melalui berbagai perubahan zaman dan budaya. Mengubah pola cara bermain dan berolahraga, namun demikian selama manusia hanya berusaha menyesuaikan diri dengan alam dan lingkungan, selama itu tak dirasakan keperluan akan pengaturan aktivitas fisik manusia. Zaman abad gelap. Keruntuhan Kekaisaran Romawi tahun 476 Masehi yang berlangsung selama lebih dari satu abad, memulai datangnya abad gelap. Kebudayaan terhenti satu periode dan pendidikan tak teratur lagi. Pemerintahan pusat hancur dan ekonomi tak memperoleh kemajuan. Keadaan semakin kacau di seluruh kekaisaran. Kaum barbar dari Eropa Utara menguasai seluruh Romawi. Sementara sinar lampu kebudayaan gereja semakin meredup dan keharuman budaya Greek serta kebesaran Romawi terhenti. Pada saat kejatuhan Romawi, baik moral maupun fisik penduduknya sangat lemah. Kaum barbar dari utara yang menyerbu perlu lebih dari 1000 tahun yang membangun. Zaman abad pertengahan. Ada dua kekuatan yang berkembang selama abad pertengahan yang mempengaruhi kebudayaan dan berakibat buruk bagi latihan jasmani. Keduanya tumbuh dari kekristenan. Pada saat keruntuhan Kekaisaran Romawi, gereja melihat kesempatan yang baik untuk memberikan apa yang dibutuhkan rakyat Romawi. Filsafat Kristen pada mulanya sangat mementingkan rohani dan bukan jasmani, karena tujuan akhir dari hidup setelah mati, maka hidup sepenuhnya ditujukan untuk itu. Seringkali asketikisme bertindak menyiksa tubuh diri sendiri dengan berbagai cara dan bentuk. Asketikisme sangat merusak kemajuan dalam abad gelap dan abad pertengahan karena menentang individu dan prakasa manusia. Latihan jasmani sama sekali tak terdapat dalam budaya abad ini. Sementara sekarang ini tak ada lagi filsafat demikian. Sisa-sisanya masih dapat sebagai warisan. Zaman abad pertengahan.
ada dua kekuatan yang berkembang selama abad pertengahan yang mempengaruhi kebudayaan dan berakibat buruk bagi latihan jasmani. Keduanya tumbuh dari kekristenan. Pada saat keruntuhan Kekaisaran Romawi, gereja melihat kesempatan yang baik untuk memberikan apa yang dibutuhkan rakyat Romawi. Filsafat Kristen pada mulanya sangat mementingkan rohani dan bukan jasmani, karena tujuan akhir dari kekuatan yang berkembang selama abad pertengahan yang mempengaruhi kebudayaan dan berakibat buruk bagi latihan jasmani. Keduanya tumbuh dari kekristenan. Pada saat keruntuhan Kekaisaran Romawi, gereja melihat kesempatan yang baik untuk memberikan apa yang dibutuhkan rakyat Romawi. Filsafat Kristen pada mulanya sangat mementingkan rohani dan bukan jasmani, karena tujuan akhir dari hidup setelah mati, maka hidup sepenuhnya ditujukan untuk itu. Seringkali asketisme bertindak menyiksa tubuh diri sendiri dengan berbagai cara dan bentuk. Asketisme sangat merusak kemajuan dalam abad gelap dan abad pertengahan, karena menentang individu dan prakarsa manusia. Latihan jasmani sama sekali tak terdapat dalam budaya abad ini, sementara sekarang ini tak ada lagi filsafat demikian. Sisa-sisanya terdapat sebagai warisan. Ini dapat terlihat pada sikap orang yang menentang pendidikan, khususnya latihan jasmani. Di zaman pendidikan modern di Eropa, sementara Renaissance tumbuh bersamaan dengan reformasi Protestan, budaya Eropa memasuki periode nasionalisme. Timbulnya nasionalisme menandai tumbuhnya masyarakat modern. Negara-negara nasional yang kuat terbentuk di bawah kekuasaan monarki. Pertumbuhan ini sebenarnya telah berlangsung lama. Abad gelap menghapus semua pemerintahan pusat, sedang feodalisme dan gereja bangkit setelah sesuai ya. Di zaman pendidikan jasmani modern di Eropa, sementara Renaissance tumbuh bersamaan dengan reformasi Protestan, budaya Eropa memasuki periode nasionalisme. Timbulnya nasionalisme menandai tumbuhnya masyarakat modern. Negara-negara nasional yang kuat mulai terbentuk di bawah kekuasaan monarki. Pertumbuhan ini sebenarnya telah berlangsung lama. Abad gelap menghapus semua pemerintahan pusat, sedangkan feodalisme dan gereja bangkit sesuai dengan permintaan zaman dan berlangsungnya berabad-abad. Pola budaya yang sangat rumit yang lahir karena Renaissance politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan agama memaksa terjadinya perubahan. Feodalisme telah selesai melaksanakan tugasnya dan struktur organisasinya yang terbatas tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Feodalisme berantakan dan memberikan tempat kepada monarki. Sejak timbulnya kaum menengah dan memimpin revolusi menentang gereja, datanglah zaman kapitalisme dan nasionalisme. Sekian presentasi. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.